الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ahabbah. Para pemirsa kaulan Anda semua, Pasir Serantau Channel yang dirahmati Allah, dengan ucapan rahimakumullah, semoga senantiasa selalu kita berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, menyangkut sekarang kita ingin memasuki bulan suci Ramadan atau bulan mulia, yang bagi kita tidak asing lagi bahwa dengan melaksanakan puasa Ramadan sesuai dengan instruksi perintah Allah Subhanahu wa taala beserta anjuran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu surah yang kedua, surat Al-Baqarah. Surah yang pertama Al-Baqarah ayat 183 itu yang bunyinya tidak asing lagi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang telah beriman, kutiba alaikumusiyam. Kalau ditinjau dari satu sisi, bahwa ini kata-kata panggilan yang paling halus. Allah berfirman, kutiba alaikumusiyam, dituliskan kepadamu berpuasa, tidak langsung dengan furida. Nah, ini hanya. Kemudian Allah mencontohkan, memberi perumpamaan kepada umat-umat yang sebelumnya. Diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa di bulan Ramadan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Di paling ujung ayat itu, la'allakum tattaqun. Ya, kalau sering kita mendengar itu, mudah-mudahan. Tetapi dalam ketentuannya bahwa ini tinjauan ilmu nahu, bahwa la'allakum tattaqun, ya enggak usah lagi kita ngomong mudah-mudahan, karena firman Allah itu tidak ada istilah mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan, ya boleh jadi mendapat tingkat pangkat takwa, boleh jadi enggak. Ya, tapi kalau la'alla, bila terjadi idhafah itu faedahnya takwa, artinya pasti. Maka sekarang la'allakum tattaqun, pasti kamu jadi orang takwa kalau benar-benar melaksanakan ibadah sebagaimana sabda Rasulullah, man sama imanan wa ihtisaban. Barang siapa melaksanakan puasa imanan secara penuh keyakinan, mengharap ridha dan pahala balasan dari Allah, wa ihtisaban, dan penuh keikhlasan, ghufira lahu min zambi, Allah menghapus semua dosa yang telah lalu. Ini penjelasan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karenanya, maka yang pertama melaksanakan puasa itu dengan rasa yakin, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua dengan rasa tulus, ikhlas untuk menganti semua yang ada Allah berikan hawa nafsu. Ya, hawa bahasa Arab itu maknanya artinya kerinduan. Apa saja yang dirindu. Nafsu itu diri kita. Jadi hawa nafsu itu keinginan diri kita. Nah, keinginan diri itu apakah sudah sesuai dengan keinginan Al-Quranul Karim yang kita berjalan ini, insya Allah menuju negeri akhirat nanti, yaitu bahagia dunia dan selamat di akhirat. Tentunya ya, hawa nafsu, keinginan diri kita sesuaikan dengan keinginan Al-Quranul Karim. Apa saja yang diinstruksikan dalam Al-Quran atau dalam agama. Demikian pula anjuran daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi sabda Rasulullah, kam min shaimin, berapa banyak daripada orang yang melaksanakan puasa, laisa lahu min siyamihi, tidak mendapat satu apapun, tidak ada panennya dari hasil puasa itu,
illal ju'a wal atasya, kecuali hanya lapar dan haus. Kenapa? Karena semua anggota lahir batinnya tidak melaksanakan puasa, yaitu hawa nafsu kita batasi, baik pendengaran, penglihatan, ucapan, tangan, kaki, semuanya dalam keadaan berpuasa. Inilah hakikat puasa yang Rasulullah jelaskan bahwa akan mendapat imbalan yang tidak terhingga, manusia ini tidak tahu. Ya, firman Allah dalam hadis kursi, semua amal itu anak Adam itu sudah ada ketentuannya, mulai dari 10 kali lipat derajat sampai 700, illa shauma, kecuali puasa. Karena puasa ini Allah tidak sebutkan berapa. Wa ana ajzibih, puasa itu saya yang akan memberi balasan. Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang tahu berapa jumlah kebaikan yang akan Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Makanya luar biasa tentang melaksanakan puasa atau mengantisipasi semua apa yang diingini oleh keinginan kita sebagai makhluk hamba ini. Mudah-mudahan berada dalam anjuran dan instruksi daripada Al-Quranul Karim, baru kita mendapat hasanah di dunia wa hasanah fil akhirah. Terutama sekali kita berpuasa, yaitu anggota lahir, bukan hanya saja menahan lapar, ya, tidak makan, tidak minum. Kita sebagai hamba yang melaksanakan perintah, ketika berbuka bagaimana kita berkata kepada Allah, Allahumma laka sumtu, ya Allah, bagi engkau puasa aku, wabika amantu, dan dengan engkau aku beriman, wa ala rizqika aftartu, dan rezeki yang engkau berikan, yang engkau anugerahkan, saya berbuka. Ya, itu artinya serah terima ketika kita berbuka puasa di petang hari. Ya, hakikat puasa inilah yang siapapun tidak tahu balasannya. Ya, firman Allah, wa ana ajzibih, saya yang akan memberi balasan terhadap orang-orang yang puasa tersebut. Ya, sekilas mungkin demikian penjelasan. Mudah-mudahan ya dapat kita tingkatkan amal ibadah. Kembali sebagaimana kita baca tadi, la'allakum tattaqun. La'alla itu istilah nahwu, kalau sudah jadi idafat itu memfaedahkan tahqiq, artinya pasti. Yang memang barangkali kurang jelas dapat kita tanyakan kepada para ustadz, para guru-guru kita. Mudah-mudahan demikian. Ya, insyaallah mudah-mudahan dapat kita sambung kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.